semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul A Dog Named Palma, rilisan tahun 2021. Film asal Rusia ini terinspirasi dari peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 1974 di Bandara Internasional Moskow, Rusia. Film ini akan mengisahkan seekor anjing yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya di bandara. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja datang di bandara Moskow. Ia bernama Igor Polski. Dari raut wajahnya, terlihat ia sangat gembira karena ia akan pergi ke luar negeri bersama anjingnya yang bernama Palma. Kepergiannya ke luar negeri adalah karena ia mendapat pekerjaan yang lebih baik. Saat ingin naik ke pesawat, pramugari pun mengecek tiket miliknya dan juga sertifikat medis untuk anjingnya. Namun ternyata sertifikat anjingnya yang sudah ia selipkan di paspor tidak ada di sana. Pramugari yang bernama Nina itu meminta ia untuk pergi ke klinik bandara untuk mendapatkan sertifikat yang baru. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, dokter berkata anjingnya terkena infeksi sehingga ia tak bisa mengeluarkan sertifikat. Igor pun kembali ke pesawat dan meminta bantuan pada Nina. Ia menjelaskan bahwa kepergiannya sangat penting dan ia tidak bisa meninggalkan anjingnya sendirian. Karena kasihan, Nina pun berniat membantunya untuk memasukkan anjing itu ke pesawat. Namun, manajer maskapai tersebut tiba-tiba datang dan melarang dengan tegas anjing itu ikut dalam penerbangan. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun mengeluarkan Palma dari kandang, lalu melempar bola sejauh mungkin. Anjing yang polos itu mengejar bola tanpa ada sedikit pun rasa curiga. Mungkin ia mengira tuannya mengajak ia main seperti biasanya. Igor pun segera berlari untuk naik ke pesawat. Sementara dari jauh, Palma tak menyangka tuannya sudah naik dan meninggalkannya. Tak tahu harus melakukan apa, Palma berlari mengejar pesawat yang akan lepas landas. Dari dalam pesawat, semua penumpang pun dibuat penasaran dan menengok ke jendela. Namun tidak dengan tuannya. Ia tak mau Palma melihatnya. Dengan tatapan sedih, anjing itu berhasil menghadang pesawat saat pesawat itu sedang berbelok. Saat Palma pergi ke sisi pesawat, ia pun menggonggong dan pesawat pun akhirnya lepas landas. Sekuat apapun Palma berlari, ia tak akan bisa mengejar pesawat. Dan akhirnya pesawat itu pun terbang ke angkasa. Sementara Palma masih berdiri di sana dengan tatapan kesedihan. Tanpa pemilik, sekarang ia menjadi anjing liar. Petugas keamanan bandara pun datang untuk mengamankan anjing tersebut, sehingga Palma berlari untuk menyelamatkan diri. Palma berlari dan melewati seorang teknisi bandara yang sedang memperbaiki pesawat. Teknisi itu membantu Palma dengan tidak memberitahu petugas keamanan bandara di mana Palma bersembunyi. Sementara itu di sebuah pesawat, terlihat seorang anak kecil berusia 9 tahun yang bernama Kolya. Ia dilayani dengan baik oleh seorang pramugari. Pesawat itu juga membawa orang penting, yaitu wali kota dan juga tamu orang asing. Di kokpit, seorang pilot yang bernama Lazarev menanyakan keadaan Kolya pada pramugari. Ternyata pilot itu adalah ayah dari anak tersebut. Ia sudah bercerai dengan istrinya dan istrinya pergi meninggalkan Kolya, sehingga sekarang ia yang akan mengurus anaknya. Kolya pun bisa dibilang tidak terlalu mengenal ayahnya, karena selama ini ayahnya sibuk bekerja mengembangkan karirnya sebagai pilot internasional. Beralih ke tempat Palma bersembunyi, teknisi pesawat memberi makan anjing malang tersebut. Namun saat mendengar suara pesawat, Palma buru-buru berlari kembali ke dalam bandara.
Palma mengira ini adalah pesawat yang datang untuk menjemputnya bertemu kembali dengan pemiliknya. Palma pun menghalangi pendaratan pesawat karena ia ingin pemiliknya melihatnya. Bahkan ia tetap berdiri teguh, bahkan jika ia harus mati tertabrak pesawat. Melihat ada masalah di bawah, kapten langsung memutar pesawat untuk menghindari anjing itu, dan akhirnya berhasil terbang melewati Palma. Namun karena hal tersebut, pesawat bergetar kencang dan membuat para penumpang ketakutan, termasuk wali kota yang duduk di bangku bisnis. Saat wali kota turun, ia sangat marah dan meminta anjing itu segera dihabisi. Sementara Palma tidak tahu bahwa ia baru saja membuat masalah besar dan dia menunggu semua penumpang turun untuk bisa bertemu tuannya lagi. Bahkan ia sampai terinjak oleh seorang penumpang. Palma pun sangat kecewa karena ia tak menemukan tuannya. Malahan, petugas keamanan kembali datang dengan membawa pentungan berusaha mengusirnya. Palma ingin melarikan diri, tetapi terlalu banyak orang di sekitarnya. Karena takut dipukul, ia pun menggigit pentungan itu dan tak mau melepaskannya. Dan di saat itulah petugas keamanan menarik Palma masuk ke dalam bus jemputan bandara dan segera menutupnya. Kolya yang baru saja turun dari pesawat mendengar keributan tersebut dan menuju ke sana. Di sana juga sudah ada teknisi bandara yang memohon untuk anjing itu dilepaskan. Dan saat petugas sedang lengah, Kolya masuk melalui jendela bus. Palma pun terus menggonggong waspada mengusir anak itu. Namun Kolya tak melihat buruk padanya. Ternyata ia ingin membuka pintu bus itu. Dan setelah itu Palma segera berlari keluar dari bus untuk melarikan diri. Petugas bandara pun sangat marah dan ingin memukul Kolya. Namun dicegah oleh teknisi itu. Saat ayah Kolya turun, petugas keamanan bandara memberitahu perbuatan anaknya, tapi ayahnya hanya meminta maaf dan pergi bersama anaknya. Manajer maskapai tersebut juga memarahi ayah Kolya yang membawa anaknya dalam penerbangan. Ia juga mengingatkan bahwa ini akan mengganggu karir internasionalnya. Namun ayah Kolya menjelaskan bahwa mantan istrinya baru saja meninggalkan Kolya dan membuat Kolya sangat kecewa. Akhirnya, ibu itu pun mengerti dan bersimpati padanya. Kembali lagi pada Palma yang bersembunyi di tempat teknisi pesawat. Pria tua itu berkata pada Palma bahwa Palma tak bisa selamanya tinggal di bandara. Namun melihat muka sedih anjing itu, akhirnya pria tua itu setuju untuk membantunya dengan menggelar tikar untuk Palma beristirahat. Palma pun mengerti dan langsung tiduran di tikar itu. Malam harinya, Kolya diajak pulang ke rumah ayahnya. Karena baru pertama kali ke rumah ayahnya, ia pun melihat ke sekeliling. Setelah itu, saat ayahnya sedang tidur, Kolya mengendap-endap keluar rumah dan ternyata ia ingin mencari ibunya dan menuju ke bandara untuk memesan tiket. Sampai di bandara, petugas menolak untuk memberinya tiket dan juga terlihat ada petugas yang mengikutinya. Mungkin ayahnya sudah menitip pesan untuk menjaga anak tersebut. Karena itu, Kolya mencoba bergabung dengan keluarga yang ingin naik pesawat. Namun pramugarinya menyadarinya sehingga Kolya tak diizinkan naik pesawat. Karena sadar ia dikejar petugas bandara, Kolya pun segera bersembunyi di bagasi pesawat. Bersamaan dengannya, Palma juga sedang berada di bandara untuk menunggu tuannya. Namun, ia malah menemukan Kolya yang sedang bersembunyi. Palma takut terjadi sesuatu pada anak itu. Sehingga ia menggonggong dan menarik perhatian petugas bandara. Dengan terpaksa, akhirnya Kolya pun turun dan berlari bersama anjing untuk menghindari petugas tersebut. Keesokan paginya, ayah Kolya mendapat telepon dari pria tua teknisi bandara bahwa anaknya dan Palma tidur di tempatnya. Ayahnya memarahi Kolya dan memaksa untuk pulang ke rumah. Tapi Kolya tak mau karena ia ingin mencari ibunya.
Palma dengan berani maju mengusir ayah Kolya dan mengancam akan menggigitnya. Lalu ayahnya berkata pada Kolya, bagaimana mungkin Kolya membiarkan anjing menggigitnya ayahnya sendiri. Melihat situasi yang tidak baik, pria tua membantu menyelesaikan masalahnya dan mengingatkan kapten agar tidak ketinggalan pesawat. Ia berjanji akan menjaga anaknya dengan baik. Karena hal tersebut, ayah Kolya hampir terlambat dan membuat manajer maskapai marah besar. Sore harinya, Palma kembali pergi ke bandara. Ia masih berharap tuannya akan kembali. Kolya pun datang ke sisi Palma dan turut merasakan kesedihan anjing itu, karena mereka sama-sama ditinggal orang yang mereka sayangi. Traurig, Palma. Keesokan harinya, Palma kembali lagi ke bandara. Dan di saat itulah, ia melihat sosok yang dikenalnya keluar dari pesawat. Ia pun dengan semangat berlari mengejarnya. Namun terlambat karena pria itu sudah masuk ke dalam bus. Saking senangnya, Palma berlari mengikuti bus itu dan sampai ke terminal. Tetapi tiba-tiba mobil penjaga menghadangnya dan akan menangkapnya. Palma langsung berlari cepat dan masuk ke ruang tunggu bandara. Sekali lagi ia melihat sosok tuannya dan berhasil meraih tangannya. Namun ternyata pria itu bukanlah tuannya. Sementara petugas bandara sudah bersiap dengan jaring untuk menangkap anjing tersebut. Untungnya Kolya muncul di depan para petugas keamanan bandara sehingga Palma bisa melarikan diri. Namun Palma membuat kerusuhan di bandara. Setelah aman, Kolya dan Palma pun bersembunyi di sebuah ruangan. Karena kerusuhan tersebut, ayah Kolya kembali dipanggil oleh manajer bandara yang mendapat laporan dari petugas keamanan bandara tentang ulah anaknya dan Palma di bandara. Wanita itu meminta ayah Kolya untuk menangani anjing tersebut atau ia diancam tak akan mendapatkan lisensi pilot internasionalnya. Sementara Kolya sedang menulis surat yang ditujukan untuk ayahnya. Namun tak lama ayahnya datang dan diikuti dengan petugas keamanan bandara yang hendak menangkap anjing tersebut. Kolya yang berusaha melarangnya dihalangi oleh ayahnya dan akhirnya Palma pun berhasil ditangkap dan dibawa masuk ke mobil untuk dibawa ke penampungan anjing. Kolya pun hanya bisa menangis melihat Palma ditangkap. Pramugari yang juga kecewa itu pun menyerahkan surat yang ditulis Kolya pada ayahnya. Malam harinya ayah Kolya berusaha berbicara pada anaknya. Namun Kolya terlihat benar-benar kecewa dan marah. Du bist nicht ein einziges Mal zu uns gekommen. Setelah itu ayah Kolya membaca surat yang ditulis oleh Kolya. Ternyata isi surat tersebut adalah kekecewaan Kolya pada ayahnya yang sibuk bekerja sehingga ia tak merasakan kasih sayang dari ayahnya. Karena itu ia ingin kembali mencari ibunya. Tetapi saat Palma muncul dalam kehidupannya, ia bisa kembali ceria lagi. Kolya bersimpati pada kesedihan anjing itu sehingga ia menganggap Palma adalah temannya. Sementara Palma yang baru saja tiba di tempat penampungan kabur melalui jendela mobil lalu membuka pintu kandang anjing-anjing di sana. Sehingga anjing-anjing di sana pun bisa melarikan diri. Lalu ayah Kolya yang mulai sadar kesalahannya mencoba berdamai dengan Kolya dan mengajaknya menjemput Palma di penampungan. Namun ternyata Palma sudah tidak ada di sana lagi. Keesokan harinya, Kolya kembali ke bandara dan mencarinya di tempat Palma biasa beristirahat. Namun Palma tidak ada di sana. Ia pun mencari ke dekat tempat pesawat baru saja mendarat. Tapi Palma tak juga ada di sana. Ayahnya pun meminta maaf padanya. Namun tiba-tiba Palma berlari kencang ke arah Kolya, tapi tanpa melihatnya. Rupanya Palma masih berharap tuannya kembali. Palma terlihat sedih dan putus asa karena tuannya tak juga kembali, sehingga ia pun pergi dari sana.
Saat itu ayah Kolya menemukan cara untuk membantu Palma supaya bisa menemukan pemiliknya lagi. Ia memanggil media untuk memfoto Palma dan menyebarluaskan berita Palma di surat kabar tentang seekor anjing yang sangat setia menunggu pemiliknya kembali di bandara. Mengetahui berita viral tersebut, wali kota pun memanfaatkannya. Ia ingin menggunakan nama Palma untuk mengembangkan industri pariwisata. Ia yakin anjing tersebut mampu membawa banyak wisatawan. Bahkan ia juga berencana akan membangun patung perunggu anjing tersebut. Dan benar saja, semenjak itu banyak orang dari jauh sengaja datang untuk melihat anjing tersebut secara langsung. Perilakunya yang berlari menunggu di bawah saat pesawat landing membuat orang-orang sangat senang bahkan berfoto dengan anjing itu. Sementara Palma masih terus berharap tuannya kembali. Bagaimanapun ia tetaplah seekor anjing yang ditinggal pemiliknya. Sekarang ia sudah berubah menjadi alat untuk menghasilkan uang oleh wali kota. Dan juga tidak perlu bersembunyi lagi dan bebas bermain dengan Kolya. Kolya pun sudah mulai lupa pada rasanya kehilangan ibu karena ada Palma yang menemaninya. Tapi bukan berarti anjing itu bahagia, karena ratusan penerbangan tuannya tak kunjung datang. Tak ada yang tahu bahwa Palma menahan kerinduan yang sangat dalam. Sampai suatu hari, ia melihat anjing lain di depannya yang sedang bermanja bersama tuannya. Palma pun merasa sedih, mungkin ia juga iri. Malam harinya saat ada pesawat landing dan banyak penumpang turun, kali ini ia tidak ingin mencari tuannya. Keesokan harinya, Palma tak kembali ke bandara dan hanya berbaring di tempat ia biasa beristirahat. Kolya dan teknisi pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun keesokan harinya petugas bandara membangun kandang di dekat landasan pesawat dan membawa Palma ke sana. Kolya pun berusaha mencegahnya, tapi petugas bilang bahwa ini adalah perintah dari wali kota. Karena jika tidak ada Palma, penghasilan dari industri pariwisata akan menurun. Palma pun juga tidak peduli lagi pada dirinya sendiri. Ia juga tidak berusaha kabur, bahkan makanannya juga tidak disentuh. Karena khawatir, Kolya pun memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Setelah diperiksa, dokter bilang jika Palma seperti ini terus, tidak mau makan dan minum, ia tak akan bertahan hidup lagi. Hanya Palma lah yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Suatu hari saat Palma sedang tidur, ia mendengar suara yang dikenalnya, yaitu suara tuannya yang sedang menuju ke kandangnya. Palma pun langsung bangun dari tidurnya. Namun ternyata itu hanya ilusinya, saking rindunya ia pada tuannya. Tak lama hujan pun turun, tapi Palma tidak beranjak dan berteduh di kandangnya. Karena khawatir, Kolya pun berlari ke kandang Palma. Tetapi anjing itu juga tidak mau bergerak. Lalu Kolya berbicara tepat di depan kepala Palma dan ia meminta Palma agar tidak seperti ini lagi. Ia mungkin butuh tuannya, namun Kolya lebih membutuhkan Palma. Beide zusammen, hast du verstanden? Steh jetzt auf! Kolya berusaha mengangkat Palma, namun Palma tak mau diangkat. Steh auf! Los! Bitte, Palm! Steh schon auf! Los, komm hoch! Kolya pun melepas sweaternya dan menutupi Palma lalu bersandar di atas Palma. Sambil menangis ia memohon agar Palma tidak meninggalkannya. Tapi Palma masih diam saja. Malam itu Kolya tidur di bawah hujan bersama Palma yang sudah putus asa. Pagi harinya di saat hujan sudah berhenti, Palma menjilati Kolya untuk membangunkannya. Kolya pun sangat gembira. Karena ini pertama kalinya Palma menjilati orang yang bukan tuannya. Kolya senang karena ia merasa Palma sudah menerimanya sebagai tuan barunya. Setelah itu, Palma pun ikut Kolya pulang ke rumah untuk dibersihkan. Das wird schon wieder. Was soll denn das, Kolja? Palma verträgt. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama saat ayah Kolya mendapat sebuah telepon panggilan dari kantor bahwa pemilik lama Palma sudah kembali.
Setelah sampai di bandara, Kolya pun masih belum menerima. Ia mengunci pintu mobil agar ayahnya tak bisa memisahkannya dengan Palma. Namun setelah diberi pengertian oleh ayahnya, dengan air mata yang hampir tumpah, Kolya pun akhirnya menerimanya. Wali kota bersama media pun turut hadir pada pertemuan anjing dengan tuan lamanya. Kolya yang dianggap sebagai teman Palma pun diwawancarai. Namun Kolya tak mau bicara. Namun Kolya harus tetap kuat karena ia tahu Palma akan senang jika bisa bertemu dengan pemilik lamanya. Karena level tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan, bukan? Saat pemilik lama Palma yaitu Igor turun dari pesawat, ia pun langsung disambut oleh wali kota. Saat Igor memanggil-manggil Palma, Palma tak bergerak dari tempatnya seperti ragu, karena ia sudah sayang pada Kolya. Namun akhirnya, Palma pun menghampiri tuan lamanya dan menjilatinya. Kolya pun agak menunduk, mungkin merasa sedih karena akan kehilangan Palma. Dengan berat, ia menyerahkan tali Palma pada tuan lamanya, lalu pergi dari sana sambil menangis. Karena tak ingin anaknya bersedih, ayah Kolya bicara empat mata dengan tuan lama Palma. Ia berniat untuk membeli Palma. Namun pemilik lama Palma langsung berkata, ia tak berniat menjual Palma, karena ia pun juga sayang padanya. Alasan ia meninggalkannya adalah karena ia lupa membawa surat kesehatan Palma. Dan sekarang ia akan membawa Palma ke luar negeri di tempat ia bekerja. Tak lama, upacara perpisahan anjing pun akan dimulai. Ada banyak media yang meliput momen tersebut, tentunya menguntungkan bagi wali kota karena akan menerima banyak modal investasi untuk mengembangkan industri pariwisata. Saat Palma akan naik ke pesawat dan melewati Kolya, anjing itu pun berhenti di depan Kolya yang menahan air mata dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, pemilik langsung menariknya. Tapi, hal yang tak diduga terjadi saat Palma menahan diri agar tidak bisa ditarik dan melihat ke arah Kolya sambil menggonggong. Palma pun berhasil berlari, namun talinya diinjak oleh petugas. Kolya yang paham bahwa Palma meminta tolong juga berlari, namun ditahan oleh petugas. Ayah Kolya dari pesawat melihat Kolya menangis dan berteriak memanggil namanya. Sementara Palma dipaksa pemiliknya naik ke pesawat. Tiba-tiba, kapten mengambil keputusan dengan mematikan pesawat. Ternyata ia memutuskan tidak ingin menyakiti anaknya dan ia tak mau terbang lagi dan turun dari pesawat. Wali kota yang mengetahui hal tersebut pun marah besar dan memarahi pihak maskapai. Dan di saat itulah Palma menatap pemiliknya dengan tatapan yang sedih. Igor pun sepertinya mengerti apa yang diinginkan Palma. Akhirnya ia pun melepaskan tali ikatan Palma dan menyuruhnya untuk pergi. Palma pun dengan bersemangat keluar dari pesawat dan berlari ke arah Kolya, lalu langsung berpelukan. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dia cerita dari seekor anjing yang bernama Palma. Buat teman-teman yang punya hewan peliharaan, jangan ditinggal gitu aja ya. Sayangi dan rawat hewan peliharaan kalian sepenuh hati. Oh iya, menurut teman-teman pesan moral apa yang bisa didapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke deh, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan kalau boleh jangan lupa subscribe channel ini ya. Thanks for watching.